Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratal kurama al-a'izza wa habaiban al-afadil, para masyayikh, para alim, al-akhas, sayyikhina wa murabi rohina, Bapak Ketua MUI Desa Jasira yang saya hormati, Bapak Kuwu beserta seluruh jajaran aparatur pemerintahan Desa Jatisura, tak ketinggalan Bapak Ketua DKM beserta seluruh jajarannya, tak ketinggalan pula Bapak Ketua Panitia beserta seluruh kepanitiaan yang saya hormati dan semoga Allah muliakan. Al-akhas, akhinal kiram, akhina fillah, idola kita, panutan kita, Gus Aldi yang begitu ganteng, yang menjadi idola anak muda dan yang menjadi impian ibu-ibu muda dan yang menjadi harapan macan-macan ternak. Mama cantik antar anak. Yang saya hormati, alhamdulillah. Yang pertama dan yang utama, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah dengan kalimat alhamdulillah. Di malam yang cerah ini, di malam yang penuh ceria ini, kita semua bisa berkumpul dan diperkumpulkan oleh Allah di majlis salawat untuk mengingat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang kumpul di malam ini, besok lusa kita bisa masuk ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala tahta liwa'i sayyidina Muhammad, bisa masuk di bawah bendera yang dibawa oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua berkumpul di tempat ini merupakan qadarullah. Tidak mungkin kita bisa berkumpul di tempat ini kalau tidak ditakdirkan oleh Allah. Harapannya semoga kita yang kumpul di tempat ini merupakan pertanda yang kumpul di tempat ini bersama Bapak Kuwu, bersama MUI, bersama Ketua DKM, bersama idola kita, munsyid kita yang jauh dari Kerawang, dibarengi dengan kru-krunya. Ini merupakan pertanda, mudah-mudahan menjadi pertanda baik. Kita semua dijadikan golongan-golongan yang ahli surga, amin. Hadirin yang saya hormati, dengan bicaranya saya mungkin ibu-ibu atau idola-idola Gus mungkin bertanya, kok ini ganggu nih, lagi happy-happynya baca sholawat kok diselang sama mau idoh juga. Maaf juga Bu, Gus juga manusia. Masa dari tadi ya baca sholawat enggak ada represnya, mungkin harus ada rehatnya dulu. Alhamdulillah, saya kelihatan kasihan itu, cap kaki tiganya belum nambah Gus. Ini penitia kurang peka ini. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan penitia peka. Jangan sampai pilih kasih, ini kiai di depan banyak ini, cap kaki tiganya jangan satu, Pak Kuwu juga pengen katanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu hadirin yang saya hormati, kalau kita cerita tentang sholawat ini mungkin banyak dan lama, karena dalam sholawat itu, dalam maulid itu ada surah, ya, ada surah, ada sirah, ada sarirah. Cuma sedikit yang mungkin saya utarakan. Ibu, kita cinta kepada Kanjeng Nabi, Ibu. Ibu cinta kepada Kanjeng Nabi. Ibu, dalam kehidupan kita ada dua idola, Bu, yang harus kita perhatikan. Yang pertama idola yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita kumpul di sini ada idola kita ini.
Gus Aldi alhamdulillah, doakan mudah-mudahan beliau sehat, mudah-mudahan beliau panjangkan umur. Begitu juga Bapakku dan seluruh aparat desa Jatisura, Ketua MUI, mudah-mudahan semuanya diberi panjang umur, sehat, dimudahkan rizkinya. Begitu juga ibu-ibu yang hadir di sini, mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan, amin. Mudah-mudahan jamaah yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan dibukakan pintu rizkinya, amin. Mudah-mudahan yang hadir di tempat ini semua pulang dari sini mendapatkan barokah dan termasuk umat-umat yang mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada idola yang kita idolakan, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita lupa siapa Nabi Muhammad itu. Kadang-kadang kita ingin mendapatkan syafaat, tapi kita tidak mengingat-ingat siapa yang menjadi idola kita. Sedangkan besok lusa tidak ada sosok yang akan bisa memberikan syafaat di hari kiamat terkecuali satu sosok, yaitu sosok idola Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita kadang-kadang lupa untuk mengingatnya. Sedangkan idola kita Habibana Muhammad selalu mengingat kita. Bahkan Habibana Muhammad tidak mau masuk surga terkecuali umat-umat, seluruh umat, al-khusus umat-umat yang ada di Jatisura. Besok lusa Nabi tidak mendahului, Nabi tidak mau mendahului terkecuali umat-umatnya dulu yang masuk surga. Itulah tokoh idola kita. Coba saya nanya ini yang hadir di sini, Kanjeng Nabi itu lahir hari apa sih, Bu? Kanjeng Nabi lahir hari apa? Ibu, Bapak, Kanjeng Nabi itu ada dua kelahiran. Yang pertama lahir secara rohaniah itu tanggal 10 Rajab itu. Yang kedua lahirnya Kanjeng Nabi dari rahim Siti Aminah, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal. Hari apa? Hari Senin. Kanjeng Nabi lahir hari Senin, Bu. Ketika Kanjeng Nabi meninggal juga hari Senin. Makanya umatnya Nabi tidak jauh dengan nabinya. Kalau nabinya meninggal hari Senin, meninggalnya juga tidak jauh hari Senin. Sekarang ini hari Rabu ya. Hari Rabu kan? Ada yang lahirnya hari Kamis, ada. Tungguin besok. Barangkali besok hari terakhir kita. Ketika Kanjeng Nabi lahir, itu hari Senin. Dan meninggalnya juga hari Senin. Dan ketika Nabi itu meninggal, uban yang ada di kepalanya pada KM itu 4. Coba kalau kita lihat pada KM uban yang ada di kepala berapa, Pak? Udah semua. Makanya hati-hati ibu-ibu. Ada ibu-ibu yang sudah beruban di sini. Nabi ketika meninggal ubannya itu 4. Makanya ibu-ibu yang ubannya udah lebih dari 4, hati-hati. Dan jangan sampai itu uban yang di kepala itu dicat, nggak boleh. Kenapa uban itu tidak boleh dicat, tidak boleh disemir, tidak boleh dipikok? Karena itu uban selama masih ada di kepala akan membacakan istighfar buat orang yang mempunyai uban itu. Di sini ada ibu-ibu yang punya uban. Jangan-jangan Gus juga udah ada ubannya belum? Alhamdulillah, ini masih idola kita, masih ganteng, Masya Allah. Betul enggak? Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini bisa dijadikan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ketika meninggal ubannya 4. Ketika Kanjeng Nabi meninggal umurnya usianya 63 tahun. Miturut hitungan Masehi, Hijriahnya 61 tahun. Pak Kuwu sekarang berapa tahun, Pak Kuwu? 50 masih ada. Berapa tahun lagi? Tinggal ada 13 tahun lagi. Pak Kuwu alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Kuwu panjang umur. Dan tahun besok bisa mengadakan acara maulid lagi, Pak Kuwu. Insya Allah, kalau dengan maulid pasti barokah insya Allah. Kalau dengan salawat insya Allah barokah. Kanjeng Nabi 63,
Dan di usia itu Kanjeng Nabi meninggal pula. Harapannya semoga kita yang kumpul semuanya diberikan panjang umur. Ibu-ibu, alhamdulillah kita bisa dijadikan umatnya Kanjeng Nabi. Bahwa ketika kita kumpul di sini tujuannya apa, Ibu? Tujuannya baca sholawat. Jangankan kita yang baca sholawat, Bu. Ketika kita ada yang bertanya, emang gimana sih hukum baca sholawat? Ketika kita ditanya apa hukum baca sholawat, tinggal buka aja dalam Al-Quran. Ada dalam Quran ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Innallaha, sesungguhnya Gusti Allah itu bersolawat. Solawatnya Allah lain dengan solawatnya kita. Solawatnya Allah itu rahmatan makrunatan bita'dim, memberikan rahmat dan mengagungkan kepada Kanjeng Nabi. Saking agungnya Kanjeng Nabi diberi mandat rahmatan lil alamin. Saking mulianya Kanjeng Nabi, besok lusa akan memberikan syafaat. Tidak sebatas Allah yang membaca solawat, wa malaikatahu, malaikatnya juga bersolawat. Malaikat bersolawat tidak sama dengan Allah. Solawatnya malaikat bil istighfar. Jadi ibu bapak yang hadir di tempat ini, ketika bersolawat malaikat akan memintakan ampunan. Makanya jamaah yang hadir di sini ketika baca solawat harus yang khusyuk, harus yang khudu, harus betul-betul pegang ini dada, minta syafaat kepada baginda Rasul, dijadikan kita umat yang akan mendapatkan syafaat nanti. Jangan sampai kita baca solawat, terlebih baca solawat jamaahnya pada ngantuk, itu kurang akhlak. Kenapa? Malaikat mendoakan, siap kalau nanti baca solawat kita kompak, siap. Malaikat aja membacakan istighfar, memintakan ampunan kepada kita. Sedangkan bagi kita gimana? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hei orang-orang yang beriman, sallu, berselawatlah kalian semua. Kalau kalian mengaku jadi orang yang beriman, sehingga dengan solawat itu bisa menjadikan ciri orang beriman. Karena kalau kita tidak baca solawat, berarti kita tidak suka solat. Karena dalam solat ada solawat, betul nggak Bu? Maka solawat itu ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya boleh. Yang hukumnya wajib dalam solat, yang hukumnya wajib dalam khutbah. Salawat yang sunnah dalam tahiyat awal, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ada salawat yang sunnah seperti kita di sini, insya Allah semuanya mendapatkan barokah. Itulah solawat. Solawatnya orang-orang yang beriman adalah istidak, berdoa. Maka kita di sini kumpul lagi berdoa, dipimpin oleh idola kita Gus Aldi. Sedangkan Gus Aldi adalah orang jauh Karawang. Doaul musafir, mustajab doanya orang yang datang ke tempat, doanya orang yang bertamu diijabah. Makanya ibu yang di sini, yang hadir di sini, yang khusyuk nanti minta kepada Allah supaya pulang dari sini dibebaskan hutangnya. Supaya pulang dari sini besok tidak ada yang nagih Bang Emok. Supaya yang janda-janda bisa mendapatkan teman hidup yang setia. Yang ada masalah dilepaskan dari masalah, amin. Doanya seorang yang beriman adalah doa. Mudah-mudahan kita bisa tambah khusyuk. Dan ketika kita baca sholawat, ekspresi cinta silahkan Bu. Mau pakai sorban puter-puter silahkan. Mau pakai blik HP silahkan. Mau joget silahkan. Yang penting jangan pakai pantat. Dalam kitab surah, dalam kitab Sarah Fathul Wahab ada yang membolehkan itu joget Pak. Yang penting kalau joget jangan sampai gitak loh Bu. Boleh? No. Itu boleh Bu.
Ibu lagi baca salawat, silahkan bebas ekspresi cinta ibu silahkan. Insya Allah karena ada makalah para ulama wattafaqo al ulama'u anna jami'al a'mali imma mardudun wa imma makbulun maktuun biqabuliha illa salata ala nabi. Semua amal ada kalanya diterima, ada kalanya tidak diterima, terkecuali salawat semuanya diterima. Makanya bebas baca salawat. Siap ibu? Siap ibu? Nanti diteruskan sama Gus, kita teruskan baca salawat. Jangan bubar sampai pulang, sampai mahalul qiyam. Berdoa, jadikan ini desa Jatisura dikelilingi huffatul malaikah. Malaikat berkumpul di sini menyaksikan kita. Ketika kita membaca salawat satu kali, Allah innallaha wakala malakan fi qabrin nabi. Allah mewakilkan kepada satu malaikat di kuburannya Nabi untuk menyampaikan satu nama yang ada di ketika dia itu baca salawat disampaikan. Ketika satu salawat mi'ata hajah dikabulkan. Insya Allah mudah-mudahan kita semua dijadikan umatnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan nanti kita terusin baca salawat. Siap ibu baca salawat? Siap? Sampai jam berapa ini? Sampai jam berapa? Biasanya kalau baca salawat itu kalau kemana-mana, kalau kita naik mobil, kalau ke Cirebon ongkosnya segitu. Ya, kalau ke Bandung ongkosnya segitu, kalau ke Semarang lain lagi. Ini juga Gus juga seperti itu. Tergantung ya, kalau seharga NMAX ya insya Allah akan sampai pagi. Kalau harganya setengah NMAX ya mudah-mudahan sehat insya Allah, amin. Walaupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.